Selamat pagi, Bang Suaramu Edis. besar sekali. Besar ya? Kebesaran bang. Gede sekali bang suaranya bang. Waduh. Masa? Nimpa ini. Sekarang, ketimpa. sekarang. Sekarang gimana? Terlalu besar bang, terlalu besar. Coba Itu dimatikan udah kecil saja bang banget loh. efeknya. Oh Saya iya, nggak pakai sekarang efek ini. 1, 2, 3, ya. Masih terlalu besar Udah. bang. Congek bang, telinga saya congek bang. Cek 1, 2, 3, cek. Gini sekarang oke, sekarang oke. Gimana? Oke. Iya, Idram Anda Muslim. Muslim bang, cuman muslimnya ya karena faktor keturunan nih bang. Iya, saya tahu bang. Saya sudah sering mengatakan begitu. Seorang Islam, kenapa dia masih Islam? Karena dia tidak tahu agama Islam. Seandainya dia tahu agama Islam, maka dia akan bergegas untuk meninggalkannya. Nah, kan kaget kan dengan statement saya kan? Dipikir-pikir dulu. Oke, mau kita kasih contoh bang? Iya, Oke, silakan. baik. Gini, saya ini kan sudah berdiskusi atau mempelajari agama Islam dan mendebatnya, menggalinya, counter attack, sudah diskusi segala macam. Itu udah 13 tahun. Jadi saya tahu persis apa itu Islam dan tahu persis kenapa orang masih Islam. Nah, saya ulangi satu kali lagi. Tidak mungkin seseorang dia masih Islam ketika dia mempelajari agama Islam. Orang masih Islam karena dia tidak tahu agama Islam itu apa. Termasuk Anda. Ya, bisa jadi. Baik. Sekarang begini. Selama Anda jadi orang Islam, Anda pasti selalu mendengar jargon, selalu mendengar ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan, betul? Betul. Contoh yang baik untuk ditiru, betul? Betul. Oke, Anda percaya itu betul? Percaya. Percaya. Karena kan saya memang Islam gitu. Oke. Tapi percayakah Anda bahwa Anda percaya itu karena ketidaktahuan Anda? Ya karena saya mengetahui ini kan dari dari para ustadz aja gitu. Hanya ikut-ikutan kan? Ya karena dari ceramah-ceramah mereka itu. Ya, maksudnya karena ikut-ikutan kan? Dibilang ikut-ikutan ya enggak juga karena Makasih Bang yakinnya Daniel. ya memang. Makasih Bang Daniel, makasih Bang. Memang yakin karena dari ustadz-ustadz itu gitu. Oke. Pernah dengar riwayat Muhammad mengawini atau menikahi anak umur 6 tahun? Pernah. Dan bersetubuh dengan dia pada waktu anak tersebut 9 tahun? Betul. Baik, pernah. kita gunakan logika kita Bang. Pantas nggak yang seperti itu ditiru Bang? Kalau menurut zaman dahulu mungkin pantas ya, tapi untuk zaman sekarang kan kita punya punya hukum negara ya. Oke, zaman Jadi sekarang pantas nggak itu ditiru? Lagi. Tidak pantas. Lalu bagaimana Anda masih mengatakan Muhammad itu sebagai contoh? Ya karena memang sudah ditanamkan dari dahulunya ya, dari masih kecil, karena memang saya dari keluarga muslim ya. Jadi muslimnya itu karena faktor keturunan. Jadi ya kita tidak bicara begini, gitu. begini Bang Idram. Kita tidak bicara mengenai yang lain dulu. Untuk sekarang ini, keadaan sekarang ini, apakah Anda meyakini bahwa sosok Muhammad itu pantas ditiru oleh manusia yang hidup sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini ya meragukan gitu, karena ya tidak sesuai untuk zamannya ya mungkin ya karena memang zaman dulu kan memang belum ada Enggak, kita nggak bicara zaman dulu Bang Idram. Kita nggak bicara zaman dulu. Okay. Karena kita ini kan hidupnya zaman sekarang.
Betul. Nah, apakah Muhammad itu sebagai contoh untuk orang-orang di zaman dulu atau orang-orang di zaman sekarang? Contoh orang-orang di zaman dahulu, kalau di Berarti zaman orang-orang sekarang di zaman tidak. sekarang sudah tidak pantas lagi ngikutin Muhammad. Iya, tidak pantas. Tidak pantas lagi kan. Makanya saya bilang teman-teman, berarti statement saya benar. Tidak mungkin seseorang itu berpikir tetapi di detik yang sama dia akan mengikuti Muhammad. Nyatanya Bang Iya, Bang Idram bisa jadi. sudah mengiyakan. Itu baru satu Iya, contoh. karena ya di zaman sekarang ya memang tidak pantas lagi. Tidak Umur pantas 7 tahun dinikahi gitu. Tidak pantas lagi. Itu baru contoh. Oke, terus contoh yang lain lagi. Iya. Suatu kali pernah diriwayatkan ada seseorang yang datang kepada Muhammad karena dia itu mengalami tidak enak badan atau demam Ya, begitulah betul. atau sakit. Mm-mm. Lalu orang tersebut bertanya kepada Muhammad tentang solusinya dan Muhammad menyuruh mereka untuk mendatangi kandang unta dan meminum kencingnya. Sekarang banyak orang-orang Islam pergi ke Arab Saudi, mereka membeli botolan-botolan kencing unta dan meminumnya di sana. Banyak tutorialnya di YouTube. Betul. Oke, coba menurut Anda nih sebagai Muslim, apakah mungkin seseorang itu waras tetapi di detik yang sama dia meminum air kencing unta? Tidak waras Tidak kalau untuk waras. sekarang. Tidak waras. Jadi saya tidak fitnah ya teman-teman ya. Tidak fitnah. Makanya Bang Idris ini orang walaupun dia Muslim, dia menggunakan akalnya. Makanya dia meragukan Muhammad. Apa namanya, tidak pernah minum kencing onta gitu. Ya, tetapi kan kita bukan bicara mengenai Anda, Bang Idram. Kita berbicara mengenai ajaran Iya. Islam itu sendiri. Ajaran, betul. Kemudian ajaran-ajaran yang lain lagi. Pergi ke Arab, di sana mencium-ciumi batu, betul? Betul. Batu dicium-ciumi. Makanya saya juga nggak tertarik untuk ke Mekah, itu nggak tertarik karena menurut saya itu pergi haji itu hanya tradisi lokal di sana gitu, budaya lokal. Baiklah, baiklah. Tapi kalau ada orang meragukan Anda Muslim, Walaupun saya bagaimana ini, mungkin mampu Bang Idram? gitu untuk ke sana, tapi lebih baik ya saya bersedekah. Tapi begini Bang Lebih Idram. baik saya bersedekah memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Oke, baik. Tapi kalau ada orang yang Halo. meragukan bahwa Anda itu Putus-putus Muslim ini. gimana? Jelas kok, saya jelas kok menerimanya. Saya Muslim 100%. Coba, kira-kira apa Iya. yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Bisakah Anda membacakan satu surah? Satu surah pendek, Bisa? silakan. Surat apa? Contoh Anas. apa? Surat Anas, silakan. Qul a'udzu birabbinas malikinas silainas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sah ya, sah. Muslim nih, Muslim ya, Muslim. Nah, salah satu ya Anda termasuk salah satu orang-orang yang memiliki pemikiran dari sekian banyak Muslim yang berbeda, begitu. Ada juga orang yang berpikiran seperti Anda, begitu. Artinya Anda tidak sendiri. Nah, Iya, karena memang saya di Muslim juga tidak terlalu mendalami Al-Qur'an gitu. Saya bergaul juga sama non-Muslim, sama ya istilahnya bukan hanya bergaul sama Muslim aja. Gitu. baiklah. Ya intinya terima kasih atas pengakuan Anda, Bang Idram, bahwa Anda Iya. tidak percaya bahwa Muhammad itu atau tidak pantas Muhammad itu menjadi suri tauladan untuk di zaman sekarang. Betul. Ya. Iya.
Ya, berarti kan seharusnya Anda mustahil menyimpan Al-Quran di rumah, Bang Idram. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan, Menyimpan. ya, Cuman tidak pernah saya buka. nah Itu itu dia. jarang. Paling Makanya, kalau ada penting-pentingnya aja, misalnya ada Edis TV, coba buka ayat berapa, saya mungkin akan melihat juga gitu. baik. Di dalam Tapi untuk Al-Quran, mendalaminya enggak. oke, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berkata bahwa di dalam diri Rasul itu, di dalam diri Muhammad itu, terdapat contoh yang baik. Ya, betul. Nah, bagaimana kita percaya Al-Quran bahwa di dalam diri Muhammad terdapat contoh yang baik, tetapi di detik yang sama, Bang Idram tadi mengatakan bahwa tidak pantas untuk dicontoh. Iya, Coba. kalau menurut saya itu kan Nabi Muhammad itu kan manusia juga. Namanya manusia itu pasti ada kesalahan dan ada apa namanya kebaikannya gitu. Menurut saya, Oke, jadi walaupun dia Nabi. oke, saya setuju. Nah, kalau ini baru pinter ya. Misalnya saya bacakan ya, Bang ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan Iya. begini. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Tetapi di detik yang Iya. sama Anda mengakui bahwa Muhammad berdosa ya. Dia aku putus-putus nih Bang Edis. Di sini jelas-jelas banget. Di sini jelas sekali. Oke, nampaknya dia mungkin perkara sound systemnya mungkin karena Enggak terlalu jelas berat dia kayaknya. aku Bang Edis, enggak jelas. Di sini jelas sekali. Tapi coba kita kasih Iya, naik iya. satu muslim ya. Siapa tahu ya dia ingin Oke. coba. Ada AA Diansyah. AA Diansyah, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, Ya, gimana? AA Diansyah muslim, Bang? Muslim kita bang. Ya, sudah menyimak tadi, Bang? Udah. Ya, Anda setuju dengan Bang Idram atau Pak Idram bahwa Muhammad tidak pantas untuk dijadikan contoh zaman manusia zaman sekarang? Kalau bicara tentang Nabi Muhammad SAW, beliau Jangan itu goyang-goyang, salah- Bang. Jangan begini-begini. Coba wajahnya diam. Nah, gitu loh, Bang. Ya, silakan. Siap. Silakan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu suri teladan bagi umatnya bang. Beliau seorang manusia yang diciptakan dari nurnya, dari nur yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nabi-nabi terdahulu. Baik. Gitu bang. Berarti Anda setuju Muhammad patut dicontoh oleh manusia zaman sekarang? Ya. Oke. Berarti manusia zaman sekarang harus mengikuti Muhammad menikahi anak di bawah umur? Nah, ini konteksnya ini bang sedikit berbeda ini bang. Kalau kita berpikir secara rasional, Muslim dengan agama itu kan Muslim itu secara individu, secara personal, gitu. Tapi ajaran-ajaran Nabi Muhammad di zaman jahiliyah terlebih dahulu itu kan menaikkan derajatnya wanita. Bagaimana kaum janda yang sulit, kodratnya lebih rendah daripada seorang laki-laki. Berarti Aisyah janda. Apa bang? Aisyah janda. Enggak bang. Loh, kenapa tadi Anda berbicara janda sedangkan Aisyah bukan janda? Makanya saya bilang tadi, Aisyah itu kan salah satu anak dari sahabat Nabi SAW. Iya, dia dinikahi Muhammad pada umur berapa tahun? Itu di umur 15 tahun bang. Nah, udah nggak nyambung. Enggak, ini bang, ada sebab perkara Nabi SAW itu menikahi Aisyah itu bang. Jadi Ya, kita nggak bisa. tapi nggak bisa kalau Anda mengambil satu katakan konteks. 15, Anda telah berdusta di sini, Bang.
Umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad itu 6 tahun dan bergaul dengan dia ketika berumur 9 tahun. Mau saya bacakan? Boleh. Baik. Kita sabar ya teman-teman ya. Karena banyak orang Islam itu saya bilang tadi. Dia Islam tuh karena dia nggak tahu Islam itu apa teman-teman. Seandainya dia tahu Islam itu apa, pasti dia akan meninggalkannya. Percaya dengan omongan saya teman-teman. Makanya jangan salahkan mereka. Karena mereka nggak tahu informasi. Karena baca huruf aja suruh Arab, artinya nggak dikasih tahu. Baik. Ini hadisnya bang ya. Oke, ini nomor hadisnya, nomor 1422. Aku dinikahi oleh Nabi SAW saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits bin Kharaj. Lalu aku menderita sakit sehingga rambutku rontok. Kemudian banyak lagi. Lalu ibuku dan seterusnya nih bang. Nih 6 tahun dia dinikahi bang. Anda dapat 15 tahun dari mana? Nah sekarang saya tanya. Kalau ada seseorang, taruhlah umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun, itu bagus nggak bang? Aansyah? Enggak. Tidak bagus. Mengikuti Muhammad itu bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Berarti kalau ikut seperti Muhammad, mengikuti menikahi anak umur 6 tahun, bagus atau tidak? Gini bang, Susah. kita Makanya tadi Bang Idram sudah bilang tidak cocok, Muhammad itu tidak pantas untuk diikuti oleh manusia zaman sekarang. Itu baru satu hal. Belum lagi yang perkara-perkara lain. Bagaimana Muhammad menyusui seorang pria yang bukan suaminya. Anda kalau tahu pasti terkaget-kaget. Bang Adiansa pernah dengar cerita. Ada seorang perempuan datang kepada Muhammad. Bilang begini, ya Rasulullah, di rumahku itu ada pria. Sudah remaja, udah jenggotan, udah dewasa. Dan suamiku tuh cemburu gara-gara keberadaan pria tersebut. Tahu nggak apa kata Muhammad? Biar suaminya nggak cemburu. Susui laki-laki itu katanya. Setelah disusui, tiba-tiba suaminya tidak cemburu lagi. Ajaran macam apa kayak begitu? Ketika saya ngomong gitu, saya dibilangin fitnah, dibilangin. Saya nggak ngarang, saya buktikan omongan saya itu benar. Coba Anda Ansyah, pernah dengar nggak yang seperti itu selama Anda jadi Islam? belum bang. Nggak pernah dengar. Makanya saya bilang bang, alasan Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Seandainya Anda membaca, mempelajari agama Islam, camkan perkataan saya. Suatu saat nanti Anda akan menelepon tukang loak. Tahu tukang loak kan? Tukang loak tahu bang? Tahu. Nah, Anda akan telepon tukang loak. Tolong datang ke rumah saya. Tolong angkat buku-buku ini dari rumah saya. Gini bang, sedikit pertanyaan nih bang ya. Silakan. Abang mengimani, percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi bang? Nggak ada nabi-nabi nurunin kitab bang. Yang diturunin itu Pedoman. layangan. Seperti Kalau yang diturunin itu layangan. seperti Injil, Taurat, Al-Quran. Baik. Mas percaya nggak? Baik. Begini. Jadi definisi Injil secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, dari dua kosakata, dari eu dan angelion, artinya berita gembira. Jadi itu bukan buku, bukan kitab. Itu adalah kabar gembira tentang datangnya Mesias.
Nah, kemudian berita tentang itu dibukukan. Ah, jadilah buku. Namanya buku berita gembira. Namanya Injil zaman sekarang orang bilangnya. Taurat juga begitu. Taurat itu dari bahasa Ibrani. Dari kosakata Torah. Artinya hukum atau ketetapan atau pengajaran. Jadi sebenarnya itu jangan di misalnya tata tertib kelas itu. Datanglah pagi-pagi, hari sekian, jam sekian yang piket Udin. Itu sebenarnya Torah itu. Secara bahasa itu artinya Torah, ketetapan atau hukum. Nah, itu Taurat itu sebenarnya itu pengertiannya. Nah, dibukukan jadilah buku. Jadi nggak ada kitab-kitab diturun kayak layangan dari langit, nggak ada. Itu cuman cerita-cerita dari orang Islam. Ada buku jatuh dari langit. Jadi Mas Edis itu kitab-kitab itu berarti bukan pedoman bagi Mas. Injil itu bukan pedoman ya? menurut Pedoman. Mas Edis ya? Pedoman. Pedoman, betul. Pedoman. Oke. Pedoman. Ya, ya, ya. Sebagaimana kalian orang Islam, pedomannya adalah Al-Quran dan hadis. Tuh. Tetapi ternyata kalau kita baca isinya, ya syukur-syukur Anda nggak bawa rangsel nanti pergi ke anu. Coba mungkin Bang Idram mau bicara, Bang Idram. Kayaknya dia ada kendala ini, ada kendala. Mungkin Bang Idram kita turunkan sebentar ya Bang Idram. Nanti Anda naik lagi silakan. Dia ada kendala itu, ada kendala di ininya. Jadi Mas Edis pedomannya Injil ya sekarang ya? Ya, Taurat dan Injil jadi satu itu. Oh, Taurat dan Injil jadi satu. Iya, jadi satu. Ya, kalau kita kan pedoman kita kan Al-Quran yang berpacukan dengan hadis. Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup kami sebagai umat Islam ya. Kalau Mas Edis kadang berpikiran yang galak saya lihat, kenapa sih Islam yang katanya mengikuti Nabi Muhammad SAW setelah itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Mas Edis juga mengatakan tadi seperti menyusui, setelah itu minum air unta, Kencing unta. kencing unta. Nah gini Mas, kadang karena mayoritas kita di Indonesia ini kan mayoritasnya kan beragama Islam. Nah, banyak juga Islam KTP yang sering saya lihat Mas di sini kan banyak dari teman-teman yang lain. Nah mungkin gini Mas, mungkin Islam ini mengajarkan yang agama yang apa ya, lil rahmat alamin ya kan, dengan keselamatan, agama yang keselamatan. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Mungkin saya salah satunya, kita dengan negara yang intoleransi terhadap sesama agama umat yang beragama. Jadi saya rasa kita terlalu memperdebatkan soal agama nih Mas Edis. Jadi Boleh Mas ditanggapi Edis ini nih? berdakwah untuk meluruskan, membenarkan agama Mas Edis atau gimana nih Mas? Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Gini, berkali-kali ini saya katakan, karena selalu saja datang orang muslim yang tidak tahu ya. Jadi agama kami ini, atau Kristen, atau iman kami ini, telah dinodai oleh ustadz-ustadz kalian. Bagaimana caranya mereka menodai? Caranya dengan menempel-nempelkan Muhammad ke situ. Muhammad ditempel-tempelin. Yesus menubuatkan akan datang nabi nanti setelahnya, namanya Muhammad. Bahwa Muhammad itu dinubuatkan dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Bahwa Yesus itu juga seorang muslim. Nah, ketika begitu baru saya jawab. Itu tidak benar, itu tidak tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Makanya saya ungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam. Nah, ketika saya mengungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam, akhirnya kan saya buka sosok Muhammad seperti apa. Betul? Nah, sekarang begini. Tadi Anda mengatakan rahmatan lil alamin, betul? Betul. Artinya apa itu rahmatan lil alamin? Dengan keselamatan Mas. Agama yang penuh keselamatan.
Nah, kan banyak orang Islam nih dia tidak tahu bahasa Indonesianya, tapi tahu Arabnya. Nama itu Baik. keberkahan, Mas. Nah, berkah kan katanya. Kalau kita nggak tahu bukan berkah, Bang. Kalau kita tidak tahu namanya kita tersesat. Gini, di dalam Al-Quran atau di dalam iman Anda, ajaran Islam, rahmatan lil alamin artinya adalah rahmat bagi semesta alam. Tetapi saya rasa itu nampaknya kesalahan eja atau salah tulis. Ya, ya. Sehingga kalian membacanya rahmatan lil alamin. Kenapa saya katakan ada salah tulis atau salah eja? Buktinya di mana-mana kalian kerjanya bukan menjadi rahmat semesta alam, tetapi menjadi petaka bagi semesta alam. Apa contohnya? Saya kasih contoh-contoh petaka bagi semesta alamnya. Tahu Borobudur dibom, tahu? Yang ngebom siapa? Islam. Gereja dibom, tahu siapa yang ngebom? Islam. Orang lagi kebaktian dibubarin, siapa yang bubarin? Islam. Jalan ditutup untuk jadi tempat sholat, siapa yang bikin? Islam. Coba, apakah jangan-jangan itu kalian salah baca? Tolong diperiksa lagi, dicek lagi. Jangan-jangan bukan rahmatan lil alamin. Tapi saya mau kasih tahu. Bagaimana kalian sangat memanjakan yang namanya kelamin. Sekarang saya tanya, boleh nggak orang Islam nikah, cerai, nikah lagi, cerai, ganti lagi, nikah lagi, cerai tanpa batas? Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak nikah mut'ah? Nikah cuma 5 jam doang, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, makanya tolong jangan-jangan bukan rahmatan lil alamin, tetapi rahmatan lil kelamin. Rahmat bagi kelamin, jangan-jangan itu. Saya hanya minta tolong coba diperiksa lagi, direview dulu. Jangan-jangan salah baca, gitu loh. Iya. Iya. Tapi sedikit saran sih Mas Edis. Ya, gimana Karena Bang Ardiansyah? setiap agama itu kan kita punya caranya beribadah masing-masing, sudah itu sesuai keyakinan masing-masing. Betul, saya sangat Kalau- setuju. Mm, Tapi tolonglah jalankan agama masing-masing. Mau orang Islam mau jungkir balik, mau salto, urusan kalian. Tapi jangan kalian itu nempel-nempelin agama kalian tuh ke Kristen. ya. Gitu loh. Contohnya tuh gimana tuh Mas Edi sampai banyak nih yang bilang kan dari tragedi-tragedi dari bom, udah itu mengenai tentang pelecehan seksual. Mas Edi kan selalu mengaitkan agamanya, bukan oknum yang bersangkutan nih Mas Edi. Kenapa bisa berpikiran seperti itu Mas Edi? Baik, saya tidak pernah lihat orangnya yang hidup sekarang. Contoh orang yang menjalankan agama Islam itu adalah Muhammad, setuju? Ya, Kalau orang-orang zaman sekarang bisa aja dia Islam-Islaman, betul nggak? betul. Tapi kalau Muhammad bisa nggak kita katakan Islam-Islaman? Enggak. Nah, kita lihat Muhammadnya. Apa yang dilakukan Muhammad itu. Itulah contoh Islam yang sejati. Perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya. Nah, nggak tahu kan? Anda tahu nggak bahwa Muhammad itu perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad? Tahu itu? Gimana tuh? Konteksnya gimana tuh Mas Edis? Teman-teman kita ajari ya. Sabar teman-teman karena banyak orang muslim tidak tahu tentang agama Islam. Baik ya. Kita harus bersabar teman-teman ya. Baik.
Ustadznya tidak mau datang, teman-teman. Pusing juga. Baik ya, kita kasih tunjuk. Apakah yang diajarkan di dalam agama Islam, teman-teman? Nih ya, saya balik dulu kamera saya. Oke. Bang, ini surat Al-Ahzab ayat 51. Ya. Nah, surat Al-Ahzab ini turun karena berkaitan dengan perkataan istrinya Muhammad. Ya, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dari Aisyah. Tahu Aisyah siapa? Ya. Siapa Aisyah? Senabi. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya berkata, saya maksudnya Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Jadi menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak pernah dilihat kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya nih, ini kalau kita cek bahasa Arabnya, nih hawa. Hawamu, hawa nafsumu. Jadi di dalam sudut pandang Aisyah, dia tidak pernah melihat Allah, Tuhannya Muhammad ini, selain daripada dia itu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya ketika saya mempelajari agama Islam, saya mengambil kesimpulan bahwa Allah itu tiada lain tiada bukan adalah Tuhan yang dikarang oleh Muhammad untuk memenuhi keinginan-keinginan dia. Nah, sekarang Bang, kenapa saya bisa bilang begitu? Kenapa saya bisa bilang begitu coba? Karena begini. Karena Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah disebut-sebut oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang menyebut-nyebut nama Allah. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang memperkenalkan nama Allah. Musa tidak kenal Allah, Daud tidak kenal Allah, Yesus tidak kenal Allah. Gak ada yang kenal Allah. Allah itu adanya setelah Muhammad datang. Lalu Allah itu ditempelkan jadi Tuhan nabi-nabi sebelumnya. Saya menguji itu dengan perkara yang sederhana. Mau kita uji dengan cara ilmiah. Contoh ya. Baik. Saya mau tanya dulu nih, abang ini orang apa? Suku apa? Melayu. Coba, selama abang jadi orang Melayu dari lahir sampai sekarang, pernah dengar tungkriung nggak? Apa? Tungkriung? Enggak. Nggak pernah. Berarti mustahil orang Melayu bercakap-cakap keluar dari mulutnya tungkriung, betul? Betul, karena tidak ada itu dalam perbendaharaan bahasa Melayu. Setuju? Setuju. Baik, saya mau tanya sama Anda. Allah itu bahasa apa? Bahasa yang digunakan. Iya, bahasanya orang mana itu? Itu dalam Al-Quran itu. Iya, bahasanya bangsa apa? Arab. Setuju nggak Anda bahwa kata Allah tidak ada dalam bahasa asli Melayu? Ya. Oke.
Bahasa itu ada di dalam bahasa Melayu sekarang karena diserap. Kalau aslinya nggak ada, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya Bang, Musa orang mana? Musa, Mm-mm. Nabi Musa, Yesus, Daud, nabi-nabi terdahulu, orang mana dia? orang Arab. Yunani. Ya. Mereka bukan orang Arab, Bang. Jadi Musa itu orang Ibrani, orang Yahudi. Yahya, Daud itu orang Yahudi. Di dalam kamus bahasa Ibrani nggak ada kata Allah. Jadi kalau kita berpikir secara nalar, bagaimana mungkin mereka menyebut-nyebut nama Allah, sedangkan di kamus bahasa mereka itu nama itu nggak ada? Logis nggak logika saya? logis. Logis. Makanya saya bilang Bang, kalian ini ketika mengatakan Musa menuhankan Allah, Daud menuhankan Allah, nabi-nabi sebelumnya menuhankan Allah, kalian dikerjain Bang. Bagaimana mereka menyebut-nyebut Allah sedangkan Allah nggak ada di dalam kamus bahasa mereka? Lagi pula nabi-nabi terdahulu nggak ada yang pakai nama Allah. Maksud nggak? Paham nggak maksud saya? Paham. Coba jangan pura-pura paham. Saya kasih Anda pertanyaan. Coba sebutkan satu nama yang mengandung nama Allah. Yang mengandung Nama Allah. Sebutkan nama-nama yang mengandung nama Allah di dalamnya. nggak ada, Mas. Banyak. Abdullah, Oh, gitu. Abdullah. Amrullah, Ya. ya kan? Ada kan nama Allah di dalamnya kan? Sebutin satu nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Kalau ada saya lompat dari Monas. Sebutin siapa satu nabi Satu nabi yang mengandung yang mengandung nama Allah. Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad aja tidak mengandung nama Allah di Sallallahu alaihi wasallam. Kan ada. Sallallahu itu bukan namanya Bang. Sallallahu Iya, itu itu julukannya. Ya, itu Muhammad. itu 25 doa yang disematkan sehabis menyebut nama Muhammad. Betul. Nah, coba sebutin satu nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi saya bisa menyebutkan banyak nabi yang mengandung nama Yah di dalamnya. Pernah dengar haleluya nggak? Yang diejek sama Ustadzmu Abdul Somad itu? Ya. Pernah dengar Abdul Somad ngejek haleluya? Kepalanya begini atau begini nih? Haleluya. Pernah dengar? Nah, ketika dia mengejek begitu, dia tidak tahu dia sedang mengejek siapa. Padahal itu nama yang kudus. Saya sebutkan nama-nama nabi yang mengandung nama Yahweh, yang mengandung nama Yehova di dalamnya. Contoh. Nabi Yahya. Nah, Yahya, Yesaya, Zakaria. Ya kan? Ada. Makanya nama Tuhan terdahulu itu Yah. Termasuk Yesus itu mengandung nama Yah di dalamnya. Yeshua. Nama aslinya itu Yesus itu kan Yunani, pe-Yunanian. Kalau nama aslinya dalam bahasa Aram atau Ibrani, Yeshua. Yahweh menyelamatkan. Itu. Jadi kalau kita gampang kok Bang berpikir secara nalar aja. Nggak usah kita yang tinggi-tinggi di dalam kubur, nanti pertanyaan alam kubur. Man robbuka, siapa Tuhanmu? Orang ke kubur aja belum pernah. Emang pernah ke kuburan? Oh, so tahu aja. Jadi nggak perlu nunggu mati. Banyak. Saya miris melihat jawaban orang-orang. Nanti kita mati dulu baru jawabannya. Kok bego banget. Sekarang masih hidup, masih bisa mikir. Kalau udah mati kan nggak bisa mikir lagi. Gimana mau tahu jawabannya? Orang sudah mati gimana? Nah gitu Bang. Jadi makanya kita tuh belajar. Punya Quran dibaca.
Jangan punya Quran itu dibaca Arabnya, nggak dibaca artinya. Akhirnya nggak tahu isinya. Gitu loh. Dari situ saja Kuncinya- sudah ketahuan kan. Kuncinya lakum dinukum waliyadin aja mas, itu aja. Ya, bagus kalau sebenarnya seperti itu bang. Kalau muslim seperti itu tuh bagus, nggak ngurus-ngurusin agama lain. Ya, Iya. tuh. Coba kalau muslim ngurusin agamanya sendiri, nggak usah ngurus-ngurusin Kristen. Pasti orang Kristen nggak ada yang bersuara. Nanti kalau orang Kristen bersuara dibilang penistaan agama. Kalau muslimnya itu orangnya mas, tapi kalau Islamnya dari berapa persen itu? Kalau Islam nggak akan mengganggu agama Kristen. Bang, jangan salah. Kalau Anda belajar agama Islam, Anda benar-benar mengikuti Muhammad, pasti kerjaan Anda itu seperti yang orang-orang Islam itu, yang di Sukabumi itu. Ada sebuah hadis bilang begini, jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pernah dengar hadis itu? Iya. Gimana? Anda mau melaksanakan hadis itu? Oh, butuh tafsiran yang jelas itu mas. Harus dipelintir lagi. Makanya tadi saya bilang bang, kalau Anda mempelajari agama Islam, nanti akan Anda dapati bahwa agama Anda itu mengajarkan kebencian yang mendalam terhadap Wahyudi dan Nasrani. Jadi mas nih benci juga nih sama dengan agama Islam yang memperlakukan agama Kristen yang seperti itu? Tidak, saya sangat mencintai dan sangat mengasihi teman-teman, saudara-saudara sebangsa saya yang Islam. Tapi saya tidak setuju dengan agamanya. Tapi kalau orangnya, saya sangat mengasihi. Walaupun Anda lihat saya di sini seperti ini, tapi kalau ada orang Islam datang ke rumah saya suruh dia makan sampai kenyang. Iya. Saya akan jamu dia. Mas Edis harus melihat juga dari sisi yang beragama Islam yang tidak Mas Edis lihat dengan yang lain-lainnya. Banyak mas, itu aja. Dan juga orang Kristen pun, saya rasa orang Kristen pun semuanya tidak pendendam dan tidak iri hati. Semuanya sama untuk melakukan keyakinannya masing-masing. Ya mungkin yang oknum-oknum yang beragama Islam yang mengganggu. Tapi nggak bisa dibilang oknum bang. Kalau oknum itu 1, 2, 3, 4, 5, ini puluhan ribu. Loh, bang, waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, dia itu ngadakan acara membahas agama Kristen. Yang nonton itu 40.000 orang Muslim. Kalau 40.000 jangan dibilang oknum lah. Nah, ketika dia bahas agama Kristen, orang Islam, nggak ada yang lakum dinukum, tetapi Allahu Akbar. Siap. Gitu loh. Siap. Sehat-sehat lah untuk Mas Edis nantinya. Kuncinya saya kalau lihat Mas Edis boleh untuk berdakwah seperti ini, bagaimana menyebarkan agama yang diajarkan oleh keyakinan umat Kristiani. Tapi kalau mengenai konteksnya bicara tentang kami meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi kami. Tapi kalau Mas Edis yang sedikit kurang mengenak bahasanya, mungkin sedikit dituruni mas, karena itu dari beberapa kami nih yang awam, yang tidak paham dengan agama, yang perlu lagi belajar agama. Mungkin sedikit kami punya keyakinan kami tetap terhadap agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Sedikit jangan adanya terlalu rasis mas, itu aja sih. Ya, saya ini hanya mengimbangi bahasa-bahasa kalian sebenarnya. Kalau bahasa-bahasa kalian itu jauh lebih kasar daripada bahasa saya.
Contohnya apa, Mas? Nah, Bang, Abang selama jadi orang Islam pernah dengar lagu ini nggak? Saya kasih ini ya, nih. Pernah dengar lagu ini nggak? Mana, Mas? Ntar saya ini nih ya. Saya cepetin. Apa lu tega sama Tuhan yang gak pakai baju? Ada. Dingin dong, Dengar dulu. angin. Apa lu tega sama Tuhan yang cuma pakai kolor? Gak malu tuh. Biar Anda dengar ya, Nanti habis itu Anda komentar nih. Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Emang buka bokep? Lu lagi yang mesti percaya. Mikir dong, mikir. Lu kan udah gede. Sia. Apa lu gak salah? Pilih Tuhan kok palanya botak. Kewe kadinya. Dicepekan deh. Bulut-bulut kena ciki. Udah. Kartu gaple. Apa lu gak salah? Pilih Tuhan yang telinganya melar. Nah, itu hanya sebagian kecil, Bang. Kalau orang Muslim bikin lagu begitu nggak ada ceritanya. Polisi bergerak, nggak ada. Itu kan bagian daripada dakwah gimana? Itu kan udah masuk ke penistaan agama itu, Mas. Kalau Muslim yang ngomong enggak, Bang. Kalau Muslim yang ngomong enggak. Tapi kalau Kristen yang ngomong, itu penistaan agama. Iya. Itu hanya sedikit, Bang. Itu hanya sedikit. Itu baru nyanyi, belum tindakan yang nutup-nutupin rumah-rumah peribadatan Kristen, mata-matain salibnya. Tapi percayalah, Bang, itu bukan tanpa alasan. Memang ajarannya begitu. Coba saya tanya, Isa akan datang nggak, Nabi Isa? Ya, Ngapain Nabi Isa akan datang? untuk meneruskan umat-umatnya nanti. Bukan, Bang. Datang Mematahkan salib. Nah, nggak tahu kan? Nabi Isa itu akan datang mematahkan salib. Makanya orang Islam sekarang tuh praktek dulu, latihan. Exercise. Nah, sebelum Nabi Isa datang harus siap, kuatin tangan dulu, coy. Tangan kuatin dulu, coy, biar besok matahin salib, coy. Ntar ada salib mana nih yang mau dipatahin, coy. Saya ngomong gak ngada-ngada, Bang. Sebenarnya ajaran kalian itu memang mengajarkan kebencian kepada simbol-simbol kekristenan gitu loh. Itu nggak bisa kita tolak. Gitu loh. Tapi seperti saya bilang tadi, itu tidak ada di Quran. Nggak ada itu di Quran. Adanya di hadis. Gitu. Iya. Jadi pendapat masih Isa datang lagi untuk mematahkan. Bukan pendapat saya, itu kata Muhammad. Iya, untuk mematahkan salib. Dan ketika Isa datang, maka terbuktilah bahwa Muhammad seorang pembohong. Loh, kenapa saya katakan ketika Isa datang Muhammad terbukti pembohong? Coba saya tanya, Muhammad nabi terakhir betul nggak? Betul. Habis setelah Muhammad masih ada nabi lagi nggak? Enggak. Nabi Isa akan datang nggak? Ya. Nabi Isa akan datang setelah Muhammad nggak? Nabi Isa? Oke, sekarang Muhammad sudah meninggal kan? Udah.
Setelah Muhammad meninggal, apakah masih akan datang lagi seorang nabi? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Oke. Apakah Muhammad nabi terakhir? Ya, Oke. Logikanya setelah Muhammad meninggal akan datang nabi nggak? enggak. Ternyata Isa datang. Ya, Berarti kalau Isa datang, berarti siapa yang terakhir datang? Nabi Isa. Nah, katanya Muhammad nabi terakhir. Gini Mas, gini ya. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami meyakini bahwa Nabi Isa itu nabi yang ke-24 yang diyakini oleh umat Kristen itu adalah Yesus. Itu kan Nabi Isa itu bakalan turun ke bumi nantinya, kembali kepada bumi. Itu kan bukan nabi setelah Nabi Muhammad, Bang. Itu sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Oke. Muhammad sudah meninggal kan? Udah. Oke. Setelah Muhammad meninggal, akan datang lagi nggak nabi? Diutus lagi nggak nabi ke dunia ini? Setelah Nabi Muhammad meninggal, ya Nabi Isa alaihissalam. Oke. Berarti siapa yang terakhir diutus? Nabi Isa. Berarti siapa nabi terakhir? Enggak gitu konteksnya, Bang. Nah, kan? Kalau secara rasional berpikiran Nabi Isa nabi terakhir yang diturunkan setelah pada akhir zaman nanti gitu kan. Dan semua umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dibangkitkan kembali nantinya gitu. Pada akhir zaman. Bang, Hari kiamat. gini ya. Contoh. Anda jadi ketua kelas. Sebelum Anda jadi ketua kelas, saya jadi ketua kelas. Ya. Oke. Nah, setelah saya jadi ketua kelas, Anda jadi ketua kelas. Kemudian saya lagi jadi ketua kelas. Kemudian runtuhlah sekolah itu. Pertanyaan saya, siapa ketua kelas terakhir? Mas. Nah, oke. Sebelum Muhammad lahir, ada Nabi Isa. Diutus oleh Allah, betul? Ya. Oke, lalu datanglah Muhammad, diutus oleh Allah. Setelah itu Muhammad meninggal. Setelah itu diutus kembali Isa oleh Allah. Berarti yang utusan terakhir siapa berarti? Nabi Isa. Nah, bagaimana dengan pernyataan bahwa Muhammad itu adalah nabi terakhir, utusan terakhir? Masih membuat bingung karena secara rasional, karena ini kan bicara tentang transisi masa ya jabatan lah, tadi bilang ketua kelas dan sebagainya. Ini kan sudah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi kan Nabi Isa ini kan tidak bisa dipungkiri bahwasan Allah mengutus Nabi Isa itu setelah Nabi Muhammad nanti akan dibangkitkan kembali gitu. Kan Ya, tetapi intinya akan datang lagi seorang nabi setelah Muhammad, betul? betul. Nah, artinya nabi yang terakhir nanti adalah Nabi Muhammad, datang lagi Nabi Isa nantinya. berat ini teman-teman. Tapi ya itulah Bang. Yang saya maksudkan begini, sebenarnya diskusi itu diskusi aja gitu loh. Yang jadi masalah itu apa sih sekarang? Yang jadi masalah itu orang itu membawa diskusi itu kepada pertikaian fisik. Sebenarnya ada semacam apa ya? Semacam sesuatu ketidakdewasaan. Saya kasih contoh, Bang. Abang pernah nonton ILC? Ya, Apa itu ILC? Indonesia Lawyer. Indonesia Lawyer Club. Oke, Indonesia Lawyers Club. Oke. Nah, di dalam Indonesia Lawyers Club itu, Abang pernah lihat perdebatan? Ya, Oke, misalnya debat cawapres ya, atau debat gagasan, dasar negara, debat apapun lah. Pernah nggak ngomong begini? Jangan debat, nanti menimbulkan pertikaian.
Pernah nggak Anda dengar di EELC begitu? Pak Karni, tutup aja acara TV One-nya. Itu menimbulkan kita saja, bersahabat saja. Nah, yang terjadi sekarang ini, kalau bahasannya politik, ayo kita debat. Kalau bahasannya bukan agama, ayo kita debat. Tapi kalau bahasannya agama, kenapa nggak boleh debat? Karena banyak atau watak orang Islam tuh nggak dewasa. Karena ketika agamanya dibahas, orang Islam bawaannya ngamuk. Contoh Bang ya, contoh. Menurut saya debat, adu argumen, adu pandangan, adu pemikiran, itu menurut saya sebuah daya upaya kita itu untuk mengambil atau memutuskan mana yang baik, mana yang benar. Setuju nggak? Setuju. Nah, ketika ada orang debat masalah cawapres, lalu mereka adu fisik, itulah yang disebut kebodohan. Bener nggak? Betul. Iya. Jadi kalau jagoanmu Pak Prabowo, jagoan yang sana misalnya Pak siapa? Pak Anies, debat gagasan, mantap. Tapi kalau baku tonjok, itu yang bodoh. Sama sebenarnya agama ini juga begitu. Debat agama nggak apa-apa Bang. Di negara-negara maju, coba Abang main ke negara-negara maju, debat agama itu bebas. Yang nggak boleh itu ketika Anda memukul, ngelukain, itu nggak boleh. Nah, mental orang Islam nggak kuat kalau bahas agama. Debat agama orang Islam tuh nggak kuat. Bawaannya ngamuk. Itulah kenapa ketika terjadi perdebatan agama, mereka langsung bilang, jangan, itu tidak baik, nanti menimbulkan perpecahan. Ya udah, kalau gitu ngomong aja seperti itu setiap ada perdebatan. Kalau ada debat cawapres, hentikan. TV One, hentikan debat cawapres, hentikan. Anda menimbulkan perpecahan di negara ini. Gak usah debat-debat. Gak baik debat-debat, gak usah. Jadi kita ini kebiasaan melakukan yang salah. Gitu loh. Terbiasa kita akan yang salah. Itu banyak sekali contoh-contoh kebiasaan-kebiasaan yang salah yang kita pelihara. Saya sangat setuju. Yang namanya orang itu bebas mengeluarkan pendapat dan argumennya. Gitu loh. Bebas dia. Anda mau keluarkan isi pikiran Anda silakan. Tapi yang penting Anda jangan melakukan tindakan kekerasan. Iya. Coba Bang, Anda sebagai muslim, berhak nggak Anda punya pendapat tentang, ketika Anda baca Quran, berhak nggak Anda berpikir dan mengemukakan pendapat Anda tentang apa yang barusan Anda baca? Berhak. Itu dilarang oleh negara Indonesia, dilarang. Dasar hukumnya apa tuh Bang? Baik, kalau Anda baca Al-Quran, Anda tidak boleh memahami Al-Quran sesuai selain daripada yang sudah ditentukan oleh penguasa-penguasa. Nggak boleh. Contohnya? Contoh, misalnya, saya kasih Anda contoh. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 kali. Di dalam Al-Quran nggak ada perintah sholat harus pakai bahasa Arab. Coba, ketika Anda membaca Al-Quran, lalu Anda katakan, menurut saya sholat itu bebas berapa kali aja, nggak ada dibilang sini 5 kali, Anda dipenjara. Itulah salah satu kejahatan negara kepada rakyatnya. Negara mengebiri kebebasan rakyatnya untuk mengemukakan pikirannya. Jikalau itu salah, tak masalah sih Mas kalau untuk membenarkan itu. Kadang kita menafsirkan sesuatu itu tanpa adanya guru, itu kan sama halnya kita belajar sama setan, ya kan? Nah, itu racun yang sudah dikasih kepada Anda. Di dalam Al-Quran tidak ada
ayat yang bilang kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus punya guru. Nggak ada. Itu racun yang dikatakan kalau kamu baca Quran harus punya guru. Itu adalah daya upaya orang-orang para ulama supaya mereka itu tetap punya kerjaan. Sehingga kalian datang kepada mereka untuk berguru, lalu kalian menyerahkan uang kalian kepadanya. Baca Al-Quran, tidak ada ayat yang bilang begitu. Yang ada di dalam Al-Quran apa? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang ada dalam Al-Quran. Mantap. Iya, pernah juga kejadian. Itu udah pernah saya bilang, udah sering saya bilang di sini. Kejadian di Lombok. Ada orang-orang Muslim, santri-santri, dibakarin tafsir-tafsir Al-Quran. Tahu nggak waktu dibakar itu, kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir dibakarin, dia ngomong apa? Dia ngomong begini, selama ini kita ini sudah dikekang. Kita nggak boleh punya pemahaman kita sendiri terhadap Al-Quran. Kita harus ngikutin apa yang tertulis dalam kitab tafsir ini. Nggak boleh melenceng dari sini. Selama ini walaupun apa saja kalian baca dalam Al-Quran, harus nurutin kemauannya yang ada di kitab ini. Padahal di dalam Al-Quran, Al-Quran itu untuk manusia, bukan untuk ulama doang. Tapi sekarang orang telah membuat Al-Quran ini hanya untuk ulama saja. Dan hanya mereka saja yang boleh mengerti. Orang kita nggak boleh mengerti. Dibakar sama dia. Tahu nggak apa yang terjadi? Dijemput sama polisi. Yang kesalahannya membakar pedoman bagi umat muslim. Kalau pendapatnya nggak Bang, salah sih. itu kitab-kitab dia. Dia yang beli buku itu. Betul. Buku punya dia. Betul. Kenapa dia bakar buku dia marah? Tapi kalau saya bakar Injil, Mas Edisnya marah tak? Nggak marah saya, nggak marah. Anda Kalau mau umat yang bakar lain- Injil saya nggak ngaruh, nggak marah saya. Buat apa? Buku-buku kamu kok. Kalau Anda bakar Injil beli lagi, susah amat. Iya. Iya. Oke. Artinya begini, kita itu semakin dewasa, kita itu seharusnya semakin bijaksana. Tetapi yang terjadi sekarang apa? Dikekang kita. Sehingga apa? Sehingga orang itu harus ya kayak begitu terus di framing oleh elit-elit global Freemason. Kalau berdebat agama tidak boleh, nanti menimbulkan perpecahan. Tapi kalau debat politik, wah harus ya digembar-gemborkan sama media. Nonton debat politik, nonton. Padahal isinya sampah semua. Oh iya. Karena soal agama ini kita banyak penganutnya di Indonesia nih, Mas. Jadi Masalahnya itu tadi, masalahnya orang Islam tidak dewasa ketika debat agama. Itu masalahnya. Dan panasan, emosian. beberapa sih, Mas. Enggak beberapa, kalau dibilang berapa. Setiap debat agama, coba lihat debat-debat agama, selalu begitu keluar Allahu Akbar. Mana? Yang kemarin tuh namanya Egy Sujana. Dalam debat dia bilang apa? Kamu ya secara hukum Islam boleh dibunuh ya. Waduh, apa debat tuh kayak begitu? Apa kayak begitu debat? Gimana? Cuman memang saya setuju dalam debat tidak boleh ada yang namanya kata-kata yang fitnah. Contoh misalnya, saya debat nih dengan muslim. Saya bilang, kan banyak itu. Misalnya nih, si Anu itu anjing. Ah itu nggak boleh. Itu nggak boleh kayak begitu. Kalau debat yang sehat nggak begitu.
si anu itu monyet. Nah kalau itu udah nggak sehat lagi. Nah kalau kayak begitu bolehlah, ya kan? Tapi kalau saya mengatakan memang Muhammad nyuruh minum kencing onta, memang benar. Gimana? Cuman memang ya saya bikin ketawa begini. Ah itu bagian dari entertainment, begitu loh. Seperti itu. Ya, itu Masa saja, TV Mas. One saja yang boleh ada entertainment di dalam debatnya, saya nggak boleh. Ya boleh juga lah saya ada entertainmentnya, gimana? Siap. Seperti itu. Ya, jadi saya harapkan begitu. Walaupun debat agama itu hal yang biasa. Yang penting jangan sampai adu fisik, debat-debat aja. Mau sampai keluar urat leher nggak masalah. Sama kayak debat politik juga begitu kok, sama. Gitu. Siap. Iya, oke? Oke, Mas. Oke. Begitu ya, Bang ya. Oke. Terima kasih diskusinya. Sama-sama. Untuk Masnya nanti untuk teman-teman yang lain silakan debat agama tapi tetap dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan saling untuk mengadu domba kita yang berumat beragama dan keyakinan kita masing-masing. Baik, tidak ada maksud sama sekali untuk maru domba. Di sini hanya adu pemikiran. Muslim saja Berpikir, yang Mas, kalau secara Loh, rasional dan juga teman-temannya. Oke, makasih banyak Mas Kalau- atas diskusinya Mas ya. gini, sebentar nih sebelum keluar nih. Ini kalau ini mau saya bagikan video-video bagaimana ketika saya debat sama Muslim. Apa ininya? Nih, perhatikan. Kalau saya debat sama Muslim, nih lihat nih. Kamu bagi kami. Tuh kan, halal kan? Ingat kamu. Saya cari kamu ya. Bang Ali saya turunkan bentar ya, biar saya diskusi dengan dia ya. Ya, kamu berani Baik, nggak baik, kembali baik, ke baik, Indonesia? sebentar. Gini, coba gimana Kembali silakan. ke Indonesia. Sebentar. Kalau kamu nggak- Sabar. Kembali ke Pelan-pelan ya. Indonesia. Pelan-pelan, Kembali ke sabar dulu. Indonesia. Kan. Jadi selama saya debat ini nggak ada Muslim yang mematahkan argumen saya, cuman mematahkan semangat saya saja. Kalau argumen saya nggak bisa dipatahkan. Begitu. Kayak gitu Bang ya? Oke, siap. Oke, saya turunkan. Makasih banyak Mas ya. Adiansa, sama-sama Bang. Diskusinya. Sama-sama Bang. Oh iya. Nah, Mas. Kita turunkan ya. Assalamualaikum. Masih dia mengucapkan assalamualaikum. Yo, silakan. Teman-teman yang mau naik ya, saya kasih tahu teman-teman. Di sini tuh forumnya diskusi yang sehat. Gitu loh. Jangan kalian memulai-mulai yang nggak sehat. Contohnya datang-datang, kenapa lu keluar dari selangkangan? Itu kan bahasa-bahasa yang nggak sehat. Padahal saya selalu memulai diskusi saya dengan hal-hal yang normal-normal, landai-landai saja. Gitu loh. Nggak ada saya bilang selangkangan. Kan Anda sendiri yang mulai-mulai. Gimana Anda ini? Ya, berhubung sudah mau 11:30 teman-teman, mungkin sudah pada mau makan siang ya teman-teman ya. Gimana? Makan siang dulu? Lanjut lagi. Teman-teman, saya ucapkan makasih banyak ya. Pak Agus Ibrahim, Bang Daniel, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Sirotol Mustaqim, makasih Bang. Teman-teman, makasih semua atas gift yang kalian berikan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di akhir tahun ini teman-teman ya. Apa yang saya lepaskan, apa yang saya tinggalkan, itu saya mendapatkan gantinya di sini teman-teman. Karena yang namanya tempat tinggal atau kediaman itu adalah hal yang paling dasar teman-teman. Hal yang paling utama. Karena kalau tidak ada tempat tinggal, tidak ada tempatnya, itu jantung masih gemetar teman-teman. Ya, kita manusiawi lah. Kita nggak usah ngomong yang anu. Anda pun juga begitu kan. Kalau tempat tinggal belum ada itu kan ya belum, gimana. Jadi teman-teman sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mensupport saya, teman-teman bisa mensupport saya mendirikan rumah Apologet ya teman-teman ya. Di yang ada di layar ini. Nah itu teman-teman ya. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, ingin mensupport, membantu saya supaya kita punya tempat atau kediaman ya untuk berapologet,
teman-teman bisa mensupport di situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Ya, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Support di situ. Ribu bisa 30.000. Bayangin teman-teman, bayangin kalau semuanya ini Kristen dan sehari kita sudah kelar. Tapi teman-teman, memang yang mensupport itu ya memang 0,2% dari penonton. Makanya ya kita ngumpulkannya sampai sampai 1 tahun ini teman-teman. Bayangkan kalau kita kompak semuanya. Tapi makanya saya yakin ini mayoritas 99,9% itu pasti yang nonton Muslim. Begitu. Tapi heran yang naik kok Kristen. Yang ngeyel pengen naik kok Kristen, begitu loh. Oke lah ya. Itulah seperti itu teman-teman. Makasih yang sudah mensupport. Saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman di akhir tahun nanti teman-teman sudah kita tutup kolekte ini. Saya juga sudah bisa fokus ya, sudah bisa menentukan jamnya, menentukan jadwal kita, apa-apa saja acaranya itu sudah bisa kita tentukan. Mudah-mudahan teman-teman di akhir tahun ini. Doakan ya teman-teman ya. Nih, doakan ya teman-teman ya. Dan kita sambung lagi mudah-mudahan nanti malam kita siaran kembali. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah ya teman-teman ya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat beristirahat, selamat makan siang. Sampai jumpa nanti malam. Mudah-mudahan kita siaran lagi.